Baik, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SHM Makes. Saat ini saya mau memberikan tanggapan atas TikTok yang beredar seolah-olah PKPU yang saya lakukan merugikan nasabah. Ya, perlu saya jelaskan, PKPU yang saya lakukan sebetulnya justru menguntungkan nasabah. Dan diduga kuat, justru LQ lah yang diduga kuat, saya nggak nuduh. Kita selidiki sama-sama, ada apa dengan LQ? Karena kenapa saya bilang ada LQ Indonesia Law Firm diduga kuat yang membatalkan PKPU saya, tapi sejalan PKPU yang dilakukan oleh LQ untuk membatalkan PKPU yang saya lancarkan sehingga diduga kuat itu menjadi penyebab pembayaran kita nggak diteruskan gara-gara PKPU saya dibatalkan, adalah karena sejalan dengan lawyer yang disewa oleh asuransi Jiwa Kresna. Ya, jadi saya mau menjelaskan. Jadi di sini saya waktu itu melakukan permohonan peninjauan kembali untuk menggolkan supaya PKPU kita kembali diberlakukan, perjanjian homologasi kembali diberlakukan, agar AJK waktu itu kembali meneruskan pembayaran. Karena sejak waktu itu PKPU saya berhasil, karena PKPU yang dilakukan pengurus-pengurusnya adalah ditunjuk oleh nasabah, sehingga waktu itu AJK saya lihat patut diduga sangat takut dengan PKPU saya. Kenapa saya bilang sangat takut? Karena pengurusnya bukan settingan dia. Pengurusnya adalah orang-orang yang independen yang ditunjuk oleh nasabah. Sehingga pengurus-pengurus PKPU waktu itu bisa membongkar data-data daripada AJK yang bisa menyulitkan AJK. Sehingga AJK saat itu sangat takut, ya, sangat takut diduga kuat, sehingga dia lakukan pembayaran dengan bukti apa? 1,4 triliun sejak PKPU yang waktu PKPU saya dilakukan, AJK bayar mengikuti perjanjian homologasi. Nasabah menikmati sampai 1,4 triliun. Ya. Dan lebih dari 50% bisa dibayar. Tapi apa yang terjadi setelah PKPU saya dibatalkan? Ya. AJK diduga tidak bayar lagi dengan berbagai alasan karena dia tidak takut lagi. Kenapa? Karena kalau dia tidak baik, kalau waktu itu PKPU masih berlaku, perjanjian homologasi masih berlaku, maka kita bisa melakukan pembatalan homologasi dan jangka waktunya hanya 2 bulan, maka dia bisa pilot. Ya, kalau pilot itu yang ditakutkan juga oleh dia. Kredibilitas dan nama baik dia akan ancur-ancuran dan dia susah untuk bisnis. Ya sama lah, dia juga kita lihat sendiri, dia tidak, waktu mau diciu pun dia juga all out kan, karena dia nggak mau bisnisnya terganggu. Tapi LQ Indonesia saat itu ya malah membantu AJK yang saya mau bertanya, ada apa LQ dengan AJK? Ada apa? Saya tidak nuduh. Ada dugaan kuat waktu itu LQ justru yang mendukung AJK. Makanya diduga kuat, ada lempar batu sembunyi tangan, karena ada dugaan-dugaan, ada dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik. Ya, dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik yang pernah didengungkan karena nama saya pernah disebut langsung oleh rekan Bambang Hartono. Artikelnya pun ada bahwa seolah-olah saya diduga kuat. Jadi waktu itu bahkan tidak ada kata-kata diduga, ada pernah juga artikelnya itu langsung ya, yang menjadi dugaan pencemaran nama baik ya. Karena apa? Ini saya akan bacakan ya. Saya mengajukan permohonan peninjauan kembali waktu itu untuk supaya PKPU dan homologasi diajukan. Sementara LQ menentang, dibilangin PKPU itu sesat. Nah, PKPU saya sesat dan tidak diinginkan oleh LQ, sejalan dengan PKPU yang sama homologasi ini dan PKPU tidak diinginkan oleh AJK. Terbukti di sini saya bacakan ya. Udin Jainuddin ya, advokat pada law firm Alvin Soherman and Associate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021, dia sebagai turut termohon peninjauan kembali dari PT Asuransi Jiwa Kresna, di mana di dalam petitumnya ini bisa disorot permintaannya ya, ada kata-kata ya, bahwa oleh karena turut termohon PT Asuransi Jiwa Kresna adalah perusahaan asuransi, maka yang berhak dan memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU adalah OJK dan bukan kreditur perorangan. Ya, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang membatalkan putusan pengesahan perjanjian perdamaian atau homologasi, yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
nomor 389 garing Perdata Sus strip PKPU garing 2020 garing PM Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 Februari 2021 ya. Ini bisa kita lihat ya, jungto putusan bla 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 sudah tepat dan benar. Jadi dia dukung deh kasasinya dari para nasabah waktu itu ya, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas ya, tidak ternyata Majelis Hakim Kasasi telah melanggar ketentuan 235 ayat 1 Undang-Undang No 37 tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana terurai di atas, turut termohon PK, yaitu turut termohon PK adalah Asuransi Jiwa Kresna nih ya. Jadi PT Asuransi Jiwa Kresna ini sebagai turut termohon peninjauan kembali nih ya. Sama nih ya kata-katanya ya. Berdasarkan hal sebagaimana terurai di atas, turut termohon PK mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali akuo berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang teruraikan dalam kontra memori peninjauan kembali turut termohon PK ini dan selanjutnya menolak permohonan peninjauan kembali para pemohon PK, yaitu pemohon PK adalah kita. Ya, artinya apa? Di sini PT Asuransi Jiwa Kresna sendiri menolak dan berusaha juga mendukung kasasi yang dilakukan oleh para pemohon kasasi waktu itu, membatalkan homologasi saya. Artinya apa? Saya tanya sekarang, ya, kalau kita analisa dari berbagai permohonan PKPU yang dilakukan, di mana diduga kuat, ya, diduga kuat dugaan investasi yang gagal bayar yang lainnya, ya, diduga kuat, di mana para pengurusnya memang diduga kuat dipilih oleh debitur, maka tidak ada satupun pembayaran yang dilakukan dan mereka aman-aman saja, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena diduga kuat, ya, sekali lagi pengurusnya ditunjuk oleh debitur atau koleganya debitur, ya. Satu-satunya kita lihat hanya AJK lah yang membayar 1,4 triliun dan lebih dari 50% dibayar kepada nasabah, dan itu terjadi pada saat PKPU dan homologasi yang saya lancarkan berlaku. Tapi diduga kuat LQ Indonesia membantu AJK, ya, membantu AJK membatalkan PKPU saya karena dia yang ribut bahwa PKPU yang diduga kuat, ya, dia yang ribut bilang PKPU saya sesat lah, PKPU saya nggak betul lah, ya, dan itu ada di TikTok segala macam, katanya ngerugi nasabah. Justru PKPU saya lah, homologasi saya lah yang berhasil membuat dalam sejarah tidak ada investasi manapun yang gagal bayar untuk saat ini. Diduga kuat, ya, diduga kuat. Silakan kita cek sama-sama, yang berhasil menyelesaikan nasabahnya sampai dengan 1,4 T dalam proses dia masih terikat PKPU dan homologasi. Ketika PKPU dan homologasi saya dibatalkan, AJK seenaknya tidak bayar kita. Itu yang membuat saya marah, ya, waktu itu. Dan kemudian akhirnya memang kita akhirnya bisa berdamai lagi karena proses hukum yang lama. Dan ini sejalan ya dengan, jadi saya kecewa ya dengan LQ, diduga kuat LQ ini pelin-pelan. Kita lihat sama-sama. LQ Indonesia Law Firm resmi mencabut laporan polisi terhadap AJK. Artinya apa? Saat itu diduga kuat LQ lah yang membantu AJK. Diduga kuat. Karena justru PKPU saya batal, kita semua jadi seenaknya bisa diberhentikan oleh AJK, nggak dibayar. Karena saya kasih tahu kepada teman-teman, ya, kalau hukum yang masuknya itu adalah ranah pidana atau perdata, saya kasih tahu lamanya proses tadi, ya, dari polisi bikin LP, ke lidik, naik dulu ke sidik, penetapan tersangka, dari penetapan tersangka baru nanti naik ke jaksa P19, P21, lengkap baru disidangkan, ada lagi proses PNPT MAPK, baru nanti ada perintah bayar kepada para korban. Kita lihat prosesnya. Sekarang juga direksi AJK jadi tersangka juga, belum juga selesai. Perdata, sama. Kita gugat pengadilan negeri. PN, naik dulu ke PT, MAPK, 3-4 tahun baru selesai. Tapi kalau kita masukin dalam homologasi atau PKPU, di mana pengurusnya independen, ditunjuk oleh nasabah, ya, di mana saya waktu itu selaku kuasa hukum nasabah yang menunjuk, ya, yang menunjuk para pengurusnya, dan di kebetulan rekomendasi saya diterima oleh majelis hakim, bisa lihat nama-nama pengurusnya itu sama dengan yang saya tunjuk. Ketika dia terikat dalam satu homologasi,
Ya, dia bayar. Dia karena apa? Proses hukum ketika homologasi dia tidak taati, maka kita bisa mengajukan pembatalan homologasi yang mana majelis hakim wajib memutuskan dalam 60 hari. Artinya apa? Kalau dia ingkar nggak bayar, saya ajukan permohonan pembatalan homologasi dan dia waktu itu misalnya jatuh pailit. Ya, kurator langsung menguasai seluruh aset-asetnya, dibagikan kepada seluruh korban. Ya, PKP. Dan kalau pailit itu saya udah pernah juga buat di YouTube-nya. Ya, kalau aset pribadi segala macam itu nggak betul jalankan, bisa kurator itu segera bertindak, mencari, melakukan gugatan dan lain, bisa dalam 60 hari itu ditarik. Tapi karena sekarang PKPU nggak bisa dijalankan, ya, karena sudah jelas bahwa sekarang udah saya nggak bisa jalankan lagi di Wana Arta pun saya mencoba membantu nasabah dan gagal karena itu yang harus boleh melakukan OJK. Ya, itu udah keluar sekarang ketentuannya. Kalau dulu saya berhasil membuat surat, OJK tidak balas surat kita, akhirnya dianggap OJK setuju, makanya PKPU saya masuk. Kesempatan emas kita saat itu diduga kuat, pada akhirnya saya diduga kuat, ya, dikalahkan waktu itu, ya, para nasabah dikalahkan waktu itu, diduga kuat karena kita ada dugaan kuat, dugaan di mana, ya, seperti yang sekarang didengung-dengungkan, seolah-olah dibuat satu opini publik yang luar biasa, seolah-olah PKPU yang saya lakukan adalah sesat. Di balik semuanya, diduga kuat saya menjadi korban fitnah dan dugaan pencemaran nama baik. Seolah-olah saya dituduh menjadi antek-antek AJK. Seolah-olah saya yang menghancurkan ini semua impian nasabah. Padahal saya punya data. Ya, kalau waktu itu nasabah dibayar sampai 1,4 TK dalam masa PKPU dan homologasi. Dia berani mulai ingkar kan setelah dibatalkan PKPU saya. Iya kan? Dan saya tanya, investasi mana yang membayar dalam masa PKPU selain dari AJK, karena satu-satunya diduga kuat, yang lain itu diduga kuat, saya nggak tuduh, silakan cek. Ya, harus kita cek lagi settingan yang diduga kuat adalah pengurus-pengurusnya adalah settingan dari debitur. Yang murni dari nasabah itu waktu itu saat itu ya AJK. Makanya AJK takut bayar 1,4 T. Nggak ada lagi investasi itu. Ketika batal PKPU kita nggak dibayar. Dibantu siapa yang bilang PKPU saya sesat? Ya. Jadi kalau dibilang dirugikan PKPU itu, dirugikan di mana? Karena proses hukumnya sangat cepat. Ya, kalau dia nggak bayar, kita bisa ngajukan pembatalan homologasi, wajib diputus dalam 60 hari. Tapi kalau gugatan pidana dan perdata bertahun-tahun. Dan sekarang peluang itu seolah jadi nggak ada karena itu yang bisa melakukan OJK. Salah satunya yang membuat opini publik dan membuat viral bahwa PKPU ini dibalik seolah-olah diduga adalah sesat, adalah diduga kuat AJK seolah-olah dibantu oleh LQ. Ya, artinya saya mau tanya kepada LQ, ada apa? Anda sampai membantu AJK sampai dengan PKPU saya dibatalkan, dan ini sejalan dengan AJK sebagai turut termohon peninjauan kembali yang meminta supaya dipertahankannya homologasi dan PKPU saya dibatalkan. Sejalan juga dengan kata-kata dari LQ Law Firm yang menyatakan PKPU saya sesat. Mengapa? Kalau AJK memang merasa PKPU saya sesat dan tidak betul, dan dia merasa tidak terganggu, dan dia merasa bahwa PKPU itu adalah betul-betul menguntungkan dia, seharusnya ya kontra memori dia itu mendukung sebagai turut termohon PK, dia itu mendukung bahwa PKPU itu harus dihidupkan lagi dan homologasi dihidupkan lagi. Tapi di sini AJK malah meminta bahwa dibatalkannya PKPU dan dibatalkannya homologasi adalah memang dia setujui. Artinya AJK pun sama sekali tidak mau di PKPU. AJK sama sekali tidak mau masuk dan terkunci oleh perjanjian homologasi yang telah diajukan oleh nasabah. Yang mana diduga kuat, di sini diduga kuat, LQ tidak diduga kuat. Ya saya nggak tuduh. Ada apa sekarang dia bilang katanya harus laporan polisi, tapi di satu sisi waktu itu pernah mencabut laporan polisi terhadap AJK. Bahkan dia mati-matian menyatakan PKPU saya sesat, padahal PKPU itulah yang mengunci sampai nasabah-nasabah ini terbayar. Ya, tapi saya kemudian mencoba melakukan berbagai gerakan dan saya juga masih berbuat hal-hal tertentu
Ya kan, kenapa sampai akhirnya saya mencoba untuk berdamai dengan AJK? Karena saya tahu ketika PKPU dan perjanjian homologasi saya dibatalkan, maka proses hukum menjadi lama. Justru itulah waktu itu senjata saya waktu itu untuk menekan AJK, untuk membayar kepada teman-teman nasabah supaya terus mengalir uang untuk dibayar. Karena kalau dengan adanya perjanjian homologasi waktu itu sebetulnya tidak ada alasan dari AJK itu untuk mengelak, dan tidak ada juga alasan daripada OJK harusnya tidak membuka PKU. Karena sesuai dengan undang-undang dari POJK nomor 6 tahun 2022 itu bisa diselesaikan dengan perdamaian dan perjanjian homologasi. Kita bisa pakai untuk menekan supaya OJK membuka PKU sehingga tidak ada lagi alasan daripada AJK untuk tidak bayar kita. Tapi diduga kuat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, LQ telah membantu AJK membatalkan PKPU kita, sehingga perjanjian homologasi dan PKPU yang telah dilancarkan oleh nasabah dengan susah payah. Dalam hal ini saya sebagai lawyer para nasabah yang telah membuat para nasabah menikmati hasilnya menerima 1,4 triliun dan lebih dari 50% dibayar, yang mana hal ini tidak pernah dinikmati oleh nasabah, baik misalnya saya ambil contoh di Wana Arta dan sebagainya, itu tidak terjadi. Kenapa? Karena proses hukum di dalam PKPU sangat ditakuti oleh AJK. Karena apabila AJK tidak bayar, saya bisa mengajukan permohonan pembatalan homologasi yang wajib diputus dalam 2 bulan. Dan saat itu seluruh asetnya di bawah kurator. Dia nggak bisa bergerak lagi. Ya, dengan sekarang dilakukannya pembatalan terhadap PKPU dan homologasi, maka tidak ada lagi peluang kita mengajukan permohonan pembatalan homologasi, yang pada akhirnya peluang nasabah untuk memaksa AJK untuk terus membayar menjadi hilang. Yang mana diduga kuat, karena saat itu saya juga lihat kasih tahu sendiri, diduga kuat LQ malah membantu AJK. Bahkan dia sudah mencabut laporan polisi terhadap AJK, diduga kuat, saya tidak tuduh. Dan PKPU sesat yang didengung-dengungkan oleh AJK seolah saya merugikan, yang justru sebetulnya menguntungkan nasabah dengan segala sesuatunya itu. Ini saya telah buktikan dan teman-teman nasabah semua sudah menikmati. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Ya, jadi silakan teman-teman lihat dengan logika. Ya, kalau sekarang saya mengajak perdamaian dan saya juga telah mati-matian kepada teman-teman melakukan somasi, membantu untuk teman-teman nasabah melakukan somasi dan menunjuk tim likuidator yang mumpuni, ya, yaitu Huakan Ala Budi yang telah memiliki berbagai sertifikasi baik dari likuidator, ya, maupun dari ahli hukum pasar modal, dari pajak. Dia seorang ahli akuntansi, ahli hukum juga, yang mana itu sangat diperlukan pengetahuannya oleh seorang likuidator yang mumpuni. Dan saya telah memaksa AJK untuk bisa menerima tim likuidator dari nasabah, karena saya sudah melakukan suatu serangan dan somasi. Kalau tidak diterima, maka saya akan melakukan gugatan baik pidana, tuntutan baik pidana dan gugatan secara keperdataan. Kita all out, menang jadi arang, kalah jadi abu pun silakan. Tapi kalau tim likuidator kita diakomodir, maka kita akan coba duduk bersama-sama lagi karena proses hukum yang lama. Itu aja alasan saya, dan saya udah jelaskan perintah tertulis dari OJK. Bukannya itu baik dan seolah-olah diduga katanya saya sebagai dokter jantung yang bisa jadi ada penyakit katanya panu dan sebagainya, walaupun tidak disebut nama saya dan sebagainya, tapi di artikel-artikel sebelumnya udah jelas ada dugaan-dugaan kuat, saya nggak tuduh. Ada dugaan-dugaan kuat itu saya diduga kuat menjadi korban fitnah dan diduga kuat menjadi korban daripada opini-opini yang dibangun, ya, sehingga seolah-olah saya menyengsarakan nasabah, yang mana diduga kuat justru ada apa dengan LQ yang diduga kuat saya tidak tuduh. Kenapa dia bilang PKPU itu sesat dan sejalan dengan permintaan dari AJK dalam waktu itu dia sebagai turut termohon peninjauan kembali yang minta supaya PKPU saya tetap dibatalkan dan homologasi dibatalkan. Ya, artinya apa? AJK memang nggak mau terikat dengan PKPU. AJK tidak mau terikat dengan perjanjian homologasi. Karena proses hukumnya yang hanya 60 hari, kalau dia nggak bayar kita, maka kurator akan masuk dan bisa mengunci seluruh aset-asetnya dia. Ya, dan bisa dilakukan lelang dan sebagainya untuk bagikan kepada kita. Itu yang dia nggak mau. Dan dia memilih tidak terikat dalam proses homologasi. Kenapa? Karena kalau sekarang kita lakukan upaya hukum itu menjadi sangat lama. Beda dengan kalau dalam homologasi, dia tidak lakukan hanya 60 hari, itu bisa kalau dia pilot, itu masuk kurator kita. Makanya itu yang membuat dia takut pilot.
Saya kasih tahu sama teman-teman. Tapi saya diduga kuat sudah menjadi korban fitnah, ya, yang terus dibilang-bilang seolah-olah antek-antek AJK dan sebagainya, ya. Dan untuk sekarang saya juga menekan AJK untuk melakukan gugatan TUN, ya, karena untuk membuktikan kalau dia tidak mau terjadi seperti, ya saya nggak mau, karena kita nasabah nggak mau seperti terjadi seperti Wana Arta, ya, yang diduga kuat sampai hari ini pun tim likuidasi nggak bisa bekerja karena ada alasan aset-aset masih disita oleh Barreskrim dan sebagainya. Ya justru saya minta ya kalau bisa berdamai, ya berdamai, tapi kita menjaga semuanya dengan persatuan dan kekuatan nasabah. Ya, saya juga mengundang rekan Bambang Hartono karena saya juga penasaran apakah betul Bambang Hartono itu ada, karena dari pernyataan Sadan Sitorus, ya, yang diduga kuat mengetahui soal LQ Indonesia Law Firm, mengatakan bahwa katanya di sini, ya, katanya, saya nggak tahu ini benar atau tidak, sosok Humas Bambang Hartono SHMH tidak pernah ada di lingkungan internal LQ Indonesia Law Firm. Itu sebabnya saya penasaran, saya ingin bertemu rekan Bambang Hartono, karena saya tidak tahu apakah ini betul murni dari rekan Bambang Hartono atau bahkan diduga kuat ini malah dari rekan Ketua AL sendiri, ya. Nah, saya sangat sayangkan kalau memang berbeda pendapat, tolonglah bicara dengan saya langsung, jangan ada dugaan kuat malah membangun fitnah dan dugaan pencemaran nama baik. Ya, dan saya kasih tahu, saya bukan mendewa-dewakan pendidikan bahwa saya jadi paling pintar, enggak. Saya cuma bilang LQ sendiri, ya, diduga kuat juga sama kan, setuju bahwa pendidikan itu kalau kita mau praktek memang harus seorang advokat. Kalau dia bilang katanya ngerti hukum tapi nggak membuktikan ada ijazahnya, dia tidak lulus pendidikan advokat dan tidak lulus dengan pendidikan hukumnya, ya kan disebut juga diduga kuat dia nggak bisa bekerja. Artinya apa? Tolok ukur itu sependapat kita, itu adalah awal dia menunjukkan kompetensinya. Nah, makanya itu yang saya sebabkan bicara, seorang lawyer kalau mau bicara soal PKPU tolong tunjukkan apakah dia pernah praktek sebagai pengurus, ya, atau tidak, atau sebagai kurator dan punya sertifikatnya tidak. Kalau mau bicara soal likuidasi atau likuidator, tunjukkan juga apakah dia pernah pendidikan likuidator dan pernah belajar sehingga tahu dalam-dalamnya seorang likuidator itu seperti apa. Karena itu minimal dia bisa membuktikan dia berkompeten dan punya pengetahuannya. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Dan saya sudah mati-matian juga, dan memang ada satu itikat baik di mana kelihatannya nasabah likuidator yang saya ajukan kepada AJK dan AJK menyatakan masih ingin berdamai dengan kita, maka tim likuidator yang kita ajukan kelihatannya disetujui dan akan menjadi salah satu tim likuidator yang akan bersikap profesional dan bertindak untuk kepentingan nasabah. Mari kita para nasabah juga mengawasi sama-sama tentang tim likuidator yang betul-betul ditunjuk dari nasabah ini. Yang kedua, saya juga membuat surat kuasa gugatan TUN, ya, dan saya mau kasih pengertian. Teman-teman nanya, Pak Beni kan bikin gugatan TUN kalau bisa gratis aja. Saya kasih tahu, kalau gratis yang bayar saya siapa? Karena saya kan bukan lawyernya AJK. Ya, saya tidak dibayar oleh AJK. Kemudian anak buah saya harus ngerjain konsep, harus sidang. Ya kita juga terus terang dong, nggak fair dong kalau kita sebuah kantor hukum, ya, kemudian disuruh membuat gratisan. Ya kalau namanya sosial itu adalah subsidi silang yang saya bilang. Yang tidak mampu bayar, nggak usah saya kasih tahu siapa, dia memang nggak mampu, misalnya, dan kita tahu memang kemampuan ekonominya nggak ada, ya asalkan didukung oleh teman-teman yang lain nggak bayar nggak apa-apa. Yang mampu masa nggak mau bayar juga? Ya kantor saya yang bayar anak buah saya siapa? Anak buah saya juga perlu digaji, perlu maju sidang dan sebagainya. Ya, justru teman-teman mestinya curiga kalau saya bilang sekarang nggak usah bayar dan gratis. Masa ada lawyer ngasih gratis merata kepada seluruh nasabahnya, padahal nasabahnya ada yang mampu bayar. Ya, yang korban dugaan investasi gagal bayar di AJK ini kan juga ada pengusaha yang masih punya duit. Ya, meskipun memang mungkin ada lansia atau yang lagi sakit yang nggak ada duit. Nah, kalau yang nggak ada duit, misalnya minta keringanan kepada kita dengan disetujui yang lain,
Misalnya saya nggak sanggup bayar tapi masih mau ikut saya dengan dukungan massa yang kuat, kan kita juga perlu massa. Nah itu bisa ditolerir dong. Misalnya dia nggak sanggup bayar atau bayarnya hanya bisa kecil aja. Yang mampu besar ya besar, yang mampu kecil kecil, yang mampu menengah menengah. Dengan biaya tidak saya tentukan karena saya tidak mau ada dugaan-dugaan nanti saya dituduh mau lawyer operasional yang ngambil di depan dengan tidak ada kerelaan dari nasabahnya. Ya, jadi saya minta bayaran itu yang wajar, yang memang teman-teman rela, karena saya kasih tahu proses hukumnya. Gugatan TUN itu saya akan paksa AJK, tapi kita pun juga akan lakukan, karena nasabah Wana Arta pun kan juga ada yang melakukan juga untuk memperkuat kan supaya CIU ini dibatalkan untuk kepentingan nasabah, dan proses hukumnya kan memang lama ya. Gugatan TUN ini, dan kita berharap makanya kita perlu gugat perdata dari pejabat-pejabat OJK-nya juga. Kenapa? Supaya pejabat itu pun juga menyadari kekeliruannya. Mungkin mudah-mudahan ada mediasinya. Dalam proses mediasi di perdatanya akhirnya pejabat OJK setuju, gugatan TUN kita dia setujui juga, akhirnya CIU-nya dibatalkan. Nah itu yang kita harapkan, ya kan? Tapi kalau nggak kita lakukan beriringan begitu, takutnya ini kan gugatan TUN ini bisa naik lagi ke Pengadilan Tinggi TUN, naik lagi ke kasasi, naik lagi ke PK. Lah kalau sekarang semua nasabah pada nggak mau bayar saya, sementara saya bukan korban dugaan investasi bodong. Saya adalah seorang lawyer profesional yang juga membela kepentingan nasabah, yang juga tentunya melakukan dengan fair. Ya kan? Misalnya, ya kita mengharapkan ada satu success fee dan ada biaya operasional yang wajar untuk menjalankan perkara saya di tingkat TUN, banding TUN, kasasi, dan PK TUN. Walaupun kita dengan gugatan perdata nanti kepada pejabat-pejabat OJK juga, saya juga harus lancarkan. Nah kalau semuanya bilang gratis, yang bayar saya siapa? Sementara saya betul-betul bukan lawyer AJK. Ya, saya berdamai dengan AJK karena satu komitmen, karena 3-5 tahun dia berani bilang mau menyelesaikan pembayaran kepada kita. Saya lihat itu yang efektif daripada kita harus nunggu yang tadi PNPTM APK, apalagi kalau dari polisi lidik sidik tersangka, baru penetapan tersangka, baru nanti naik ke jaksa, baru ke PNPTM APK, itu bertahun-tahun. Yang mana nilai-nilai aset dan saham udah jadi turun. Satu-satunya peluang kita yang harusnya tinggal ngajukan pembatalan homologasi kalau dia nggak bayar, sudah pupus harapan yang diduga kuat ya, gara-gara diviralkan oleh LQ waktu itu, dinyatakan bahwa PKPU saya seolah-olah sesat, padahal PKPU saya justru tidak sesat. Justru PKPU saya yang telah membuat nasabah terbayar 1,4 triliun. Ya, diduga kuat. Malahan gara-gara itulah AJK yang juga tidak mengharapkan PKPU sampai dia bikin permohonan peninjauan kembali, dan kemudian ada jawaban-jawaban ya. Jawaban-jawaban daripada AJK sendiri itu juga waktu saya fight bertarung memohon supaya AJK masuk dalam permohonan PKPU itu ya bisa dilihat sendiri juga ya. Ini ada perlawanan yang jelas-jelas menyatakan mendukung ya. Di tingkat PK, tingkat terakhir, AJK minta supaya pembatalan homologasi dan pembatalan PKPU itu dipertahankan oleh majelis hakim. Artinya AJK sangat menginginkan homologasi dibatalkan, dan sejalan dengan saat itu juga LQ juga mencabut ya, resmi mencabut laporan polisi terhadap AJK ya. Nah ini yang saya kasih tahu, dan ini bedanya sedikit ya. LQ waktu minta, LQ Indonesia Law Firm resmi mencabut laporan polisi terhadap AJK tertanggalnya 25 Agustus 2021. Ini tanggal 1 Oktober 2021 ya, cuman beda 2 bulan. Berarti ini ada proses-proses hukum sebelum-sebelumnya ya. Diduga kuat, saya tidak tuduh ya, kita tanya sama-sama. Makanya saya tanya, ada apa ini dengan LQ? Kenapa Anda bantuin AJK sampai dia jadi nggak bayar kita lagi? Ya diduga kuat, Anda bantuin, bukan saya tuduh ya, diduga kuat. Secara langsung atau tidak langsung, gara-gara Anda viralkan supaya PKPU itu dibatalkan. Ini tertanggal 1 Oktober 2021, hanya beda 2 bulan dari Anda minta. Anda juga cabut laporan polisi ya terhadap AJK ya. Ini sejalan ya. Sehingga PKPU dan homologasi yang sebenarnya menjadi peluang emas daripada para nasabah untuk terus terima pembayaran dibatalkan karena proses hukumnya yang saya kasih tahu tadi hanya 60 hari. Kalau kita mau minta pembatalan homologasi, dia nggak bayar kita, maka dia masuk pilot dan kurator yang saya mungkin bisa rekomendasikan berkuasa di situ untuk membantu membagikan aset-aset AJK kalau dia nggak mau
bayar kita. Pupus harapannya. Gara-gara diviralkan waktu itu oleh LQ, diduga kuat, saya nggak tuduh, diduga kuat diviralkan, ya, sampai dibatalkan PKPU itu sejalan dengan tertanggal 1 Oktober 2021 kuasa hukum dari termohon PK yang disewa oleh AJK waktu itu, yang waktu itu diminta menjadi kuasa hukumnya, minta supaya memang dibatalkan PKPU dan homologasi saya. Silakan para nasabah sekarang menilai siapa yang membela kepentingan nasabah. Apakah saya, Dr. Benny Wulur SH Makes, memang melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang diduga kuat menyesatkan sehingga merugikan nasabah, atau diduga kuat, ya, diduga kuat kantor-kantor hukum lain yang menyatakan PKPU saya sesat, yang menyatakan PKPU saya merugikan. Apakah ada, ya, ada yang terikat dalam PKPU menaati perjanjian homologasinya sampai dibayar 1,4 T dan 50% terbayar lunas. Selain AJK yang saat itu, ya, saat itu terkunci oleh perjanjian homologasi yang saya lakukan sebagai akibat dari PKPU yang saya lakukan, di mana pengurusnya adalah ditunjuk dan direkomendasikan oleh nasabah yang kemudian disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian, ya, diduga kuat saat ini saya diduga kuat sedang dicoba dijatuhkan dengan dugaan-dugaan fitnah keji yang diduga kuat berbau pencemaran nama baik. Tolong ini diviralkan dan tolong para nasabah nilai apakah saya yang bertindak untuk kepentingan pribadi dan sebagainya, atau hukum lain yang arti-arti jangan-jangan ini untuk memperpanjang supaya jadi AJK ini lepas tanggung jawab, jadi kalau bisa ada gugatan-gugatan dan sebagainya yang ditunggu inkrah diduga kuat sampai 4 tahun dan sebagainya. Ya, saya udah kasih tahu, inilah yang saya minta, makanya ada debat terbuka. Saya ingin ketemu dengan rekan Bambang Hartono, karena ada pernyataan dari saudara Sadan, ya, di dalam Sadan Sitorus, artikel Buka Borok, dan ininya saya nggak tahu kebenarannya karena kita selalu ngomong diduga kuat. Tapi di sini sosok Humas Bambang Hartono SHMH tidak pernah ada di lingkungan internal Indonesia Law Firm. Kok gitu siapa yang bicara? Tolong hadapi saya secara jantan. Saya tidak menggunakan nama orang lain. Saya tidak gunakan kedok-kedok nama-nama lain. Hadapilah saya secara jantan dan secara fair. Hadapilah kita sebagai ahli hukum yang berpendidikan. Dan saya tidak mengagungkan pendidikan saya. Saya cuma bilang bahwa saya bersusah payah untuk belajar. Ya, sampai doktor itu saya belajar untuk kepentingan nasabah karena saya ingin menggali ilmu setinggi mungkin supaya bisa melihat dari segala sisi untuk bantu nasabah. Saya ambil pendidikan likuidator dan saya menjadi salah satu penguji juga di salah satu lembaga pendidikan kemarin, dan saya jadi narasumber dan juga pernah jadi penguji juga untuk calon-calon likuidator. Ya, itu saya semua lakukan. Ya, saya ambil pendidikan kurator juga. Ya, saya ahli hukum pasar modal saya ambil juga untuk supaya ilmu dan wawasan saya luas, supaya bisa kasih pandangan dan pengertian kepada nasabah. Tidak lain dan bukan mengagungkan diri saya lebih pintar, tidak. Saya banyak kekurangan. Saya masih perlu belajar dari orang-orang lain, termasuk dari para nasabah saya semua. Cuman saya orang yang mau belajar, dan saya cuman mau menyampaikan, janganlah ada menjatuhkan orang dengan dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Yang mana saya buktikan dengan data yang saya nggak tuduh. Cuman saya ngomong diduga kuat. Kok bisa berdekatan waktunya 1 Oktober 2021 dengan Agustus 2021 ini, dimana kalau harusnya diteruskan dari dulu laporannya, ngapain dicabut laporannya? Itu yang saya tanya. Harusnya ini diterusin dong, jangan cabut LP-nya. Ya, itu aja. Jangan sampai ada dugaan semua diduga dibalik-balik. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih.